Sebagai pembuka newsroom kali ini, kami memiliki informasi langkah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang melaporkan Roy Suryo CS ke Mapolda Metro Jaya terkait dengan tudingan ijazah palsu mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah organisasi kemasyarakatan Rampai Nusantara yang menyatakan siap memperkuat laporan baik dari segi fakta, bukti, serta saksi. Selamat siang, Pak. Langkah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang melaporkan Roy Suryo dan 4 orang lainnya ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik dan penghinaan mendapat dukungan dari organisasi Rampai Nusantara. Ormas binaan Jokowi tersebut mengaku telah lama mendorong Jokowi untuk menempuh jalur hukum. Mengingat tudingan ijazah palsu telah dialamatkan sejak Jokowi menjabat sebagai presiden hingga masa jabatannya berakhir. Sebagai bentuk dukungan sikap, Rampai Nusantara mengaku siap memperkuat laporan yang dibuat Jokowi ke Polda Metro Jaya, baik dari segi fakta-fakta, bukti serta saksi yang bisa dipakai tim kuasa hukum saat di persidangan. Dan Rampai Nusantara mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan kami akan memperkuat dari segi fakta, bukti, saksi-saksi. Jika nanti dibutuhkan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi, tentu kami akan mempertebal bukti-bukti dan fakta-fakta beserta saksi-saksi yang nanti akan bisa juga dijelaskan dalam proses peradilan. Sebelumnya, Presiden ke-7 Joko Widodo telah melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melaporkan 5 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Laporan itu dilayangkan ke Polda Metro Jaya Rabu pagi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya terkait tudingan ijazah palsu. Total ada 5 terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA Rizal Fadilah, serta seseorang berinisial K. Kelima orang ini dilaporkan karena dianggap membuat kegaduhan dengan tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara yang melaporkan Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin lalu. Pelapor membantah melayangkan laporan bersadarkan perintah Presiden ke-7 Joko Widodo, melainkan atas inisiatifnya sendiri. Para pelapor Roy Suryo CS yang merupakan organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Pusat Senin lalu. Kuasa hukum pelapor menyebut selain memenuhi panggilan pemeriksaan, pihaknya juga membawa saksi dan sejumlah bukti lainnya untuk melengkapi berkas laporan. Ya, ini sering ditanyakan kepada kami, apa ada arahan. Tadi saya sampaikan, ini murni kewajiban warga negara melihat ada tindakan, perbuatan yang diduga melanggar undang-undang. Jadi kewajiban warga negara. Nah, adapun kesamaan kepentingan mungkin ya dengan Pak Jokowi itu soal lain. Tapi pada prinsipnya Pak Jokowi, kita semua punya kepentingan yang sama, menciptakan ketertiban, memastikan seluruh warga negara aman dari tindakan-tindakan penghasutan. Pada 23 April 2025 lalu, organ relawan Jokowi dan kelompok pemuda Patriot Nusantara melaporkan Roy Suryo, RSN, RF, dan TT ke Polres Metro Jakarta Pusat.
Roy Suryo CS dilaporkan atas pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di muka umum yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah KEP dikeluarkan, KEP 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah KEP 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Wancetri itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah, itu jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Raka Buming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, sudah terhubung dengan kami Brigjen TNI Kristo Mesianturi, Kepala Pusat Penerangan TNI. Halo, selamat malam Pak Kristo Mei. Selamat malam, Mbak. Kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Kristo Mei, banyak pihak ini yang mengaitkan mutasi Letjen Kunto ini sebagai Pangkogap Wilhan I ada hubungannya dengan tuntutan Forum Purnawirawan yang mengevaluasi Gibran sebagai Wapres, di mana salah satunya ini kan ditandatangani oleh Pak Tri Sutrisno yang notabene-nya adalah ayah dari Letjen Kunto. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi dengan keluarnya KEP 554 Romawi 2025 tanggal 30 April 2025 sebagai ralat dari KEP 554 dari 4 Romawi 2025 tanggal 21 April itu tidak terkait dengan apa yang dituduhkan atau apa yang dikaitkan dengan perihal orang tua Letjen Kunto. Ya, jadi ini murni hasil dari pembahasan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi TNI, ya. Tidak terkait dengan hal di luar eksternal TNI. Jadi ini betul-betul memang dari rangkaiannya Letjen Kunto tadi ada 6 pati lagi di bawahnya yang memang ternyata setelah disampaikan atau setelah dikeluarkan KEP tadi ternyata belum bisa bergeser, dikaitkan dengan ada tugas-tugas tertentu yang memang harus diselesaikan oleh pejabat perwira tinggi yang bersangkutan, dikaitkan dengan perkembangan lingkungan strategi berkaitan dengan adanya perubahan situasi saat ini. Yang perlu diingat bahwa kan Letjen Kunto sebelum ini adalah menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I, kemudian ada Laksamana Hersan juga sebagai Pangko Armada 3 di situ, ya. Semuanya memang berada di daerah-daerah konflik, ya. Jadi artinya ada tugas-tugas tertentu yang memang belum bisa diselesaikan dan harus diselesaikan oleh pejabat yang lama, sehingga Panglima TNI beserta kepala staf angkatan yang ada mengambil langkah untuk mengeluarkan KEP
sebagai ralat dari Kep 554 garis miring 4 Romawi 2024 tadi. Jadi tidak terkait dengan yang lain-lain itu, Pak, yang di luar dari internal TNI. Demikian, Mbak. Baik, kalau kita baca komentar di media sosial nih Pak, banyak yang beranggapan mutasi ini ada unsur politisnya. Karena yang jadi penggantinya adalah Laksda Hersan yang kebetulan juga ini merupakan mantan ajudan dari Pak Jokowi. Tanggapan Anda seperti apa nih Pak? Ya, boleh-boleh saja. Artinya orang berpendapat demikian. Kalau kata orang Jawa, digatuk-gatuk dipas-paskan gitu ya. Karena memang kebetulan kok ya Pak Hersan adalah mantan dari ajudannya Pak Jokowi, kemudian Pak Kunto, putra dari Pak Trisutrisno. Artinya ya kok ya kebetulan gitu. Boleh saja orang berpendapat, tapi yang perlu kami jelaskan di sini bahwa keputusan yang diambil sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan TNI tadi sudah berdasarkan sesuai dengan sistem meritokrasi, sesuai dengan kapabilitas, sesuai dengan kapasitas, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan organisasi dan secara proporsionalitas dan profesionalitas yang bersangkutan. Demikian, Pak. Baik. Kalau yang jadi pertanyaan juga nih Pak, selang sehari mutasinya dianulir, publik juga kan bertanya-tanya ini ada apa sebetulnya, dan lazim tidak apa sebetulnya pembatalan mutasi hanya dalam waktu 1 hari seperti ini? Ya, jadi kan setelah Kep itu dikeluarkan tanggal 29 April, dan sudah terlanjur dikeluarkan, ternyata ada saran dari bawah lagi, dari staf kepada Panglima TNI, bahwa rangkaiannya Letjen Kunto ini, 6 pati di bawahnya, belum bisa bergeser saat ini, gitu ya. Jadi sehingga kalau satu tidak bisa bergeser, maka yang lain pun rangkaian tidak bisa bergeser. Oleh karena itu digantikan oleh rangkaian yang lainnya. Ingat, dalam sidang Wanjakti itu tidak hanya untuk 1 bulan ke depan yang kita rapatkan, tapi 3 bulan ke depan sudah dirapatkan. Siapa-siapa yang akan pensiun, siapa yang kemarin meninggal, harus segera diisi posisinya. Nah, nanti ketika misalnya bulan Mei atau bulan Juni yang akan datang ada yang pergeseran lagi, itu akan dikonfirmasi apakah itu sesuai dengan hasil sidang Wanjakti yang kemarin, atau ada perubahan dikaitkan dengan kebutuhan organisasi, dikaitkan dengan tugas dan perkembangan lingkungan situasi hari ini. Gitu, Mbak. Baik, kemudian Pak Christomey, kalau misalnya kita dengarkan tadi pernyataannya kan ada beberapa pati yang belum bisa digeser gitu. Nah, ini kan berarti sebelumnya udah ada pertimbangan kalau untuk menggeser atau untuk memutasi Letjen Kunto, ini kan harusnya ada pertimbangan sebelumnya, ini seperti tidak matang atau seperti apa dinamika yang terjadi di tubuh TNI sehingga mutasi ini dibatalkan, Pak? Ya, namanya dinamika ancaman, perkembangan situasi kan bisa saja setiap saat berubah. Tidak perlu menunggu waktu harus berhari atau bulan-bulan. Dalam hitungan jam pun bisa berubah. Makanya kalau di TNI ada 5 menit menentukan istilahnya. Nah, jadi kan itu wajar-wajar saja, dan ini kan artinya juga berdasarkan sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Perwira Tinggi TNI yang dipimpin oleh Panglima TNI beserta para kepala staf angkatan, diikuti oleh para asisten personalia angkatan yang memang betul tahu tentang pola pemilihan karir prajurit TNI ya. Nah, kemudian apabila memang setelah dikeluarkan skep itu ternyata ada masukan lain ya dari staf maupun dari bawah terkait dengan tugas-tugas yang memang hari ini perlu diselesaikan oleh para pati tadi sehingga belum bisa bergeser secara cepat, maka diambillah suatu keputusan oleh Panglima TNI untuk menunda atau merevisi atau meralat dari KEP yang sudah dikeluarkan tadi. Gitu, Mbak, kira-kira. Baik, berarti dapat dipastikan ini tidak ada unsur politis dalam mutasi Letjen Kunto, dan isu ini kan juga bisa dibilang membuat kepercayaan publik terhadap TNI tergerus dengan banyaknya pendapat politisasi TNI. Kemudian langkah dari TNI selanjutnya seperti apa, Pak? Tidak ada politisasi dalam hal ini murni karena sistem meritokrasi, sistem pola pemilihan karir TNI. Jadi biarkanlah TNI juga untuk mengurusi urusan internal dalamnya ya, jangan dikait-kaitkan dengan politis. Artinya tidak semua yang diputuskan itu bisa justru di sinilah supremasi sipil kita menurut bahwa oh ini urusan internal dalamnya TNI ya biarkan kami untuk urusan si A jadi ini, si B jadi ini, kan tidak mengganggu hal-hal lain. Ini hanya bukannya dalam pembinaan tubuh organisasi TNI sendiri ya. Itu yang perlu disampaikan bahwa percayalah pada kami, pada TNI, bahwa keputusan yang kami ambil adalah berdasarkan karena proporsionalitas, profesionalitas ya, dan pola pemilihan karir prajurit yang bersangkutan, tidak dikaitkan dengan politisasi politis yang lainnya gitu ya. Dan kenapa misalnya ancaman apa, tugas apa yang tidak bisa kami sampaikan di sini? Ada ancaman apa misalnya di Koarmada 3 tempatnya Pak Hersan misalnya di Papua, ada ancaman apa di Kogab Wilhan 1 tempatnya Pak Kunto misalnya. Semua itu
adalah sudah menjadikan dasar bahan pertimbangan dari pimpinan untuk mengambil keputusan tadi. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Brigjen Kristome Kapuspen TNI sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Salam sehat selalu Bapak. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polda Kalteng bentuk tim gabungan untuk menangani kasus penyegelan perusahaan di Kabupaten Barito Selatan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya. Langkah ini diambil untuk memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi penyegelan yang dilakukan oleh oknum Ormas DPD Grip Jaya Kalteng terhadap sebuah perusahaan di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Menyikapi kejadian tersebut, Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Pol Irwan Kurniawan, langsung memerintahkan Direktorat Kriminal Khusus, Direktorat Kriminal Umum, dan Kosubdit Jatanras membentuk tim guna melakukan penyelidikan membackup Polres Barito Selatan. Pihaknya akan melakukan penindakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan, sehingga permasalahan apapun yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan dengan proses hukum. Kami akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung keadilan. Oleh sebab itu, permasalahan apapun yang terjadi, rekan-rekan sekalian, negara kita ini negara hukum. Sehingga permasalahan yang ada di masyarakat itu diselesaikan dengan melalui proses hukum. Kegiatan-kegiatan yang menyimpang aturan hukum, saya sudah perintahkan secara tegas, kita akan proses secara hukum dengan tegas. Polda Kalteng menegaskan tidak akan mentolerir tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun aktivitas dunia usaha dan mengajak semua pihak untuk menghormati hukum sebagai jalan penyelesaian konflik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Pemirsa, juru bicara Ormas Grip Jaya, Rasman Nasution, mengklarifikasi pernyataan Ketua Umum Grip Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, terkait dengan istilah purnawirawan. Rasman menjelaskan Hercules hanya menyinggung istilah purna-purna sebagai bentuk ekspresi terhadap sikap sekelompok purnawirawan, bukan menyasar secara personal dan tidak menyinggung Purnawirawan Jenderal Gatot Nurmantio. Kaitannya dengan apa? Dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ini dia. Maksudnya Pak Hercules itu ini. Nah, kemudian pernyataannya cuma segitu doang. Saya juga berpikir pada waktu itu begitu beliau pulang, wah ini kalau misalnya Bang Yos protes ya pasti akan ada balasan. Nah tiba-tiba nongol Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, marah-marah nuding-nuding Pak Hercules, bilang preman. Emang jasa kau apa di bangsa ini? Kau TBO, tenaga bantuan operasi. Itu presiden saya. Itu Baret Merah. Itu Kopassus. Mantan Pangkostrat. Lah kami gak nyenggol dia, kok bapak nyenggol kami? Kan Pak Hercules nggak ada ngomong Pak Gatot Nurmantio. Apa ada? Lah, kan tidak dibilang, itu kalian semua purnawirawan jadi nggak ada. Yang purna-purna nggak ada purnawirawan, purna-purna. Ya purna tugas. Ada maksudnya ini. Saya sudah tanya, ini maksudnya. Pak Hercules dia tidak sejalan dengan ini. Sebelumnya, debat panas di media sosial melibatkan Hercules, Sutioso hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Berawal dari insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Grip Jaya yang kemudian memantik perang komentar antara Hercules dan Gubernur Jawa Barat Dede Mulyadi. Pasca
pasca insiden pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat oleh anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya pada 18 April lalu. Sejumlah pihak pun berkomentar keras, diawali oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai nol. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai nol, zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang. Ucapan Deddy Mulyadi ini kemudian dibalas oleh juru bicara GRIP Jaya, Rasman Arif Nasution. Dia mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Purnawirawan TNI, Sutioso ikut berkomentar terkait hal ini. Sutioso pun setuju jika ada revisi Undang-Undang Ormas. Saya sangat mendukung ya Pak Tito Mendagri mau merevisi Undang-Undang Ormas ini ya. Bukan tingkah laku mereka saja yang harus dievaluasi ya, tetapi juga cara berpakaian gitu. Saya itu tidak nyaman ya melihat ormas-ormas berpakaian yang terkesan lebih tentara dari tentara gitu kan. Pasukan khusus misalnya ya. Hercules yang mendengar kata-kata Sutioso pun tersulut. Ia bahkan menyebut Sutioso sudah bawa tanah. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo. Dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya, mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah, para purna-purna itu. Karena pertarungan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah, kayak Pak Sutioso, apain? Pak Sutioso itu udahlah, nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah, kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Nah, nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa, meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Pernyataan-pernyataan Hercules pun membuat mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio gerak. Ingat, kau dulu TPU, kau bisa di Jakarta pakai apa? Sudah pengalaman juga yang bawa kamu ke sini. Kok kau mau seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Tak sampai di sini saja. Terbaru Hercules menyampaikan permohonan maaf ke Sutioso namun tetap menantang Gatot Nurmantio. Sutioso ya menyinggung masalah ormas gitu loh. Nah, tapi saya minta maaf itu buat Pak Sutioso. Saya minta maaf kepada Pak Sutioso, minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso dan kepala anak cucu dan keluarga semua. Karena Pak Sutioso dari Komando Pasukan Khusus Baret Merah. Saya sangat hormat dan saya sangat kagum sama beliau. Atas kesalahan saya kemarin salah mengucap itu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sampai ke cucu-cucu aku minta maaf. Tapi Gatot, saudara Gatot Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Hercules mengaku tidak terima disebut Gatot melakukan premanisme. Dia juga merasa tidak memiliki salah terhadap mantan Panglima TNI tersebut. Tim Liputan A-News melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui langsung pelatihan siswa di Resimen Artileri Medan 1 Purwakarta, sudah ada rekan kami Indra Setiapudi di sana. Selamat malam Indra, bagaimana jalannya agenda pelatihan siswa hari ketiga di sana? Baik, selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Yang mana pada hari ketiga ini Diandra dan juga pemirsa dapat kami informasikan masih berjalan dengan lancar, dengan sangat disiplin bagi para siswa yang sebanyak 39 ini dibina untuk melatih kedisiplinan maupun juga terkait dengan kenegaraan. Yang mana bahwa 39 ini sudah datang ke Resimen Armet ini sejak Kamis kemarin, dan pada hari ini, hari ketiga ini masih sama dengan agenda
sebelumnya di hari ke-1 hingga saat ini dan akan berlaku hingga 14 hari ke depan, Diandra, yang mana mereka bangun pukul 4 pagi dan dilanjutkan dengan sarapan maupun juga dilanjutkan dengan kegiatan belajar mengajar hingga pukul 11 dan isoma. Saya isoma mereka melakukan kegiatan baris berbaris maupun juga latih dari sebanyak 20 pelatih yang ada di resimen ataupun maksud kami di Armet di 1 Purwakarta ini. Dan kami bisa informasikan juga bahwa Diandra, pukul 11 tadi siang ini Bupati dari Purwakarta maupun juga Gubernur dari Jawa Barat ini meninjau langsung terkait kondisi terkini terkait perkembangan anak dalam waktu 3 hari ini. Dan memang Deddy Mulyadi menyebutkan bahwa dalam ketiga hari ini ada perkembangan ya Diandra dan juga pemirsa, yang mana sebelumnya ini anak-anak ini pada malas untuk bangun dan lain sebagainya. Ini anak-anak harus disiplin bangun 4 pagi hingga nanti selesai kegiatan ini pukul 10 waktu Indonesia Barat sebelum mereka bisa beristirahat. Dan pada hari ini tadi sore hari tadi setelah melakukan kegiatan sholat maghrib berjamaah, para siswa ini dilakukan untuk mengaji dan selanjutnya sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan pengisian materi terkait kenegaraan. Dan ini penting sekali untuk kedisiplinan bagi para siswa untuk menghindari daripada kenakalan remaja siswa seperti tawuran, merokok, nongkrong di jalan maupun juga bolos sekolah. Ini sangat penting sekali Diandra dan juga pemirsa. Dan terkait daripada resimen Armet 01 ini bahwa nantinya akan ada di beberapa kota lagi, Bekasi, Depok dan juga Bandung juga akan melakukan kegiatan sama untuk mengantisipasi kenakalan remaja. Demikian Diandra, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Indra Setiabudi langsung melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, bukan hanya anak nakal, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi juga membuka kemungkinan akan menggembleng siswa gemulai ala militer. Meski demikian, saat ini ia fokus terlebih dahulu untuk pembinaan anak-anak bermasalah yang dinilai meresahkan masyarakat. Ya kita satu-satu dulu deh, satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja, gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh, yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan, gimana sih? Pro kontra pendidikan anak nakal ke barak tentara masih menguak. Namun dari sudut pandang Bupati Purwakarta, langkah ini justru mendapatkan reaksi positif dari para orang tua. Berikut kami hadirkan cuplikan wawancara rekan kami. Situasi terkini tempat saya melaporkan di Armet, resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana tempat saya melaporkan saat ini menjadi tempat penampungan bagi anak-anak yang mana diduga ini mengalami nakal begitu atau susah diatur begitu. Yang mana hingga sampai saat ini proses pembelajaran pendidikan masih dilangsungkan, yang mana para siswa ini sudah bangun pada pukul 4 pagi dan nantinya dilanjutkan dengan tes kepribadian maupun juga tes kedisiplinan guna untuk membangun rasa empati maupun kedisiplinan masyarakat ataupun siswa ini agar tidak terjadi kembali hal-hal tidak diinginkan seperti kenakalan remaja, khususnya yang mana ada tawuran maupun juga merokok dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini masih terus berlangsungkan, yang mana proses ini ataupun dilatih dari 20 pelatih dari resimen Armet 1 Purwakarta, yang mana nanti akan membina para siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah bersama Bupati Purwakarta Om Zen, yang mana saat ini sedang berkunjung langsung ke lokasi ini. Selamat pagi Om Zen. Pagi. Ada nggak sih khusus mengapa dibawa ke TNI ini seperti apa? Memang apa hanya TNI saja yang bisa membina mereka atau seperti apa Om Zen? Ya ini kan sebenarnya kebijakan Pak Gubernur ya, menjawab keresahan dari para orang tua, keresahan kami, saya sebagai bupati, keresahan dari orang tua wali murid, terus juga pihak sekolah di saat misalnya dengan berbagai cara si anak tersebut susah disiplinnya. Jadi pergi dari rumah, berangkat, mau sekolah, nggak datang ke sekolah, tiba-tiba dia nongkrong, mabuk, merokok, ya kan? Atau misalnya dia mabal, bolos, terus juga sering berantem sama temennya, tawuran sama temennya, dikasih tahu sama orang tuanya, melawan, malah ngancam-ngancam sama orang tuanya, terus minta motor sama orang tuanya, nggak dikasih, anaknya ngancam, dikasih ekonomi orang tuanya juga usahanya serabutan, akhirnya dia pinjam sana-sini, pinjam bank keliling,
traveling, pinjam ke rentenir, terus untuk cicilannya pinjam ke yang lain, jadi hutang sana hutang sini, sementara dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu, solusi dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut. Nah, sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja. Program Deddy Mulyadi mengirimkan anak bermasalah ke barak militer terus menimbulkan pro dan kontra. Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah menyatakan TNI tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pendidikan kepada sipil. Anis menambahkan anak yang masih dalam pendidikan adalah tanggung jawab lembaga pendidikan dan orang tuanya. Mengkritisi rencana kebijakan tersebut karena sebenarnya TNI itu tidak memiliki fungsi untuk bagaimana memberikan pendidikan bagi sipil gitu ya, karena itu fungsi-fungsi yang harusnya diberikan oleh lembaga pendidikan dan itu oleh pemerintah gitu. Jadi kami khawatir bahwa ini akan terjadi problematika karena sesuai dengan undang-undang, bahkan undang-undang yang terbaru sekalipun gitu ya, tidak punya kewenangan untuk bagaimana memberikan penguatan pendidikan bagi pendidikan sipil gitu, sehingga tentu kebijakan ini kami tidak setuju gitu. Baik, Mbak Anis, tapi apakah ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak menurut Komnas HAM? Tentu di dalam satu persoalan di mana anak-anak itu menghadapi masalah gitu ya, ketika masih masa pendidikan, maka yang diberikan tanggung jawab itu adalah lembaga pendidikan dan juga orang tuanya, bukan kemudian diserahkan kepada militer, karena itu bukan kapasitas militer untuk memberikan pendidikan kepada sipil gitu. Jadi saya kira setiap anak berdasarkan konvensi tentang perlindungan anak yang juga diadopsi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa apa yang harus didahulukan untuk memastikan pemenuhan hak asasi anak adalah kepentingan terbaik bagi anak gitu. Dan kepentingan terbaik bagi anak tentu saja adalah memastikan bagaimana pendidikan itu ya diserahkan kepada institusi pendidikan gitu, dan juga dibantu oleh orang tua yang masih memiliki tanggung jawab gitu. Pemirsa, terkait satu siswa yang tidak hadir dalam kegiatan pembinaan pendidikan karakter, Bupati Purwakarta tegaskan anak tersebut bukan kabur, melainkan sudah bertobat. Utuh ya, 39 ya. Emang dari awal juga 39, kok ada isu yang ada yang kabur, nggak ada. Orang 39 dari awal. Cuman emang Om Jen pernah bilang, orang tua yang menitipkan kan 40, yang datang itu 39. Nah, yang nggak datang tuh siapa? Yang nggak datang itu si Muhammad, anaknya. Udah Om Jen tanya, kenapa mereka nggak datang? Kenapa? Katanya sebelum dibawa ke sini udah berjanji duluan, nggak bakalan nakal lagi, nggak bakalan bolos lagi, akan patuh sama orang tua, kan lebih bagus, ya kan? Sebelum dibawa udah insaf lah, lebih keren. Sebelumnya 39 siswa yang terlibat kenakalan dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 Stirayuda, Batalion Artileri Medan 9 TNI AD. Puluhan siswa ini dijemput menggunakan truk TNI, kemudian diantar para orang tua untuk dibina di barak militer. Dari total 40 remaja yang didaftarkan oleh orang tuanya, hanya 39 siswa yang hadir. Mulanya satu peserta berinisial MR diduga sebagai peserta disebut-sebut kabur dari pembinaan. Namun ternyata siswa tersebut tidak pernah hadir sejak hari pertama dalam kegiatan pembinaan pendidikan karakter, bukan kabur namun sudah bertobat sehingga batal ikut pendidikan secara militer. Sebanyak 39 siswa yang terlibat kenakalan dari berbagai sekolah di Purwakarta, Jawa Barat dikirim ke Resimen Artileri Medan 1 untuk dibina di barak militer. Puluhan siswa yang terlibat kenakalan seperti bolos sekolah dan ikut tawuran ini sudah berada di Resimen Armet 1 untuk dibina di barak militer. Para siswa dijemput menggunakan truk TNI, kemudian diantar oleh para orang tua untuk dibina di barak militer. Para siswa yang dibina di barak militer akan mendapatkan pembelajaran dengan metode-metode khusus untuk pendidikan berkarakter. Mereka akan dibina di barak militer selama 14 hari. Lagi mengikuti latihan baris berbaris.
sebentar lagi makan siang. Ayo, mana nyanyinya? Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka menciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak. Di hari ketiga, para siswa bermasalah di barak militer mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 2 pekan. Penerapan disiplin terhadap pelajar yang mengikuti pembinaan karakter oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat di hari ketiga berjalan lancar. Sebanyak 39 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter oleh TNI gelombang pertama. Para siswa mendapatkan pelatihan kedisiplinan hingga pelatihan wawasan kenegaraan. Menurut Bupati Karawang, dirinya mengikuti instruksi Gubernur Jawa Barat dan memilih pembinaan gelombang pertama pada TNI, karena saat ini TNI lah yang bisa menerapkan kedisiplinan serta wawasan kenegaraan kepada para pelajar bermasalah tersebut. Dia tidak berdaya untuk mengurusi anaknya. Nah, dari keresahan itu ada kebijakan untuk menjawab itu. Solusi dari Pak Gubernur, Kang Deddy Mulyadi, udah titipkan aja ke barak militer. Nah, kami lega semuanya. Jadi yang biasanya orang tua ini menangis karena menangisi anaknya yang tidak nurut. Nah, sekarang orang tuanya menangis bangga, gembira. Ya udah kami titipkan aja, kan gitu. Nah, kenapa misalnya ke TNI? Ya kami percaya kalau untuk, karena titik tekannya kan kedisiplinan. Sebelumnya para pelajar langsung menerima pembinaan setibanya di lokasi pada Kamis siang. Rencananya para pelajar akan mendapatkan pembinaan hingga 14 hari ke depan. Dari Purwakarta, Indra Setiabudi, M. Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan nantinya tidak hanya siswa bermasalah yang masuk barak militer, namun orang dewasa yang bermasalah mengarah ke kriminal juga akan dibina oleh militer. Satu SMP ya, SMA sudah mulai kan dirindam hari ini, sudah mulai SMA, dan nanti di setiap kabupaten kota ada jenjang untuk SMP dan SMA. Bahkan saya berencana setelah SMP dan SMA ini berhasil, saya lihat nanti sebulan ke depan ya, ini berhasil, maka nanti yang dewasa, yang suka nongkrong-nongkrong di perempatan, mabok-mabok, tawuran, yang susah diproses pidananya karena tindak pidananya ringan. Kalaupun dipidana masuk LP malah naik tingkatan kejahatannya. Nah, itu nanti akan saya siapin konsepnya penanganannya. Jadi nanti bukan kenakalan remaja aja yang saya tangani. Saya akan menangani juga kenakalan orang dewasa. Nah, Bupati kalau nakal saya kirim ke sini. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai
yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan, yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi sarana dan prasarana sekolah yang masih memprihatinkan di daerah. Ia pun mengingatkan para kepala daerah agar bertanggung jawab membenahi sekolah di daerahnya. Begitu banyak sekolah-sekolah yang rusak. Padahal kalau kita buka-bukaan, anggarannya ada. Bagaimana bisa satu sekolah toiletnya hanya satu, WC-nya satu? Bagaimana bisa? Sekolah seluruh Indonesia adalah 330.000 sekolah. Benar ya Pak Menteri? Yang sekolah negeri berapa Pak Menteri? Dari 330.000. 200.000 sekian. Jadi kalau kita perbaiki 11.000, mungkin perlu 30 tahun sampai sekolah ini semua bisa diperbaiki. Dan kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh kita 30 tahun memperbaiki sekolah-sekolah itu. Karena itulah saya bertekad melakukan penghematan terus-menerus. Kita harus memperbaiki sebanyak-banyak sekolah seluruh Indonesia dalam waktu secepat-cepatnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan seluruh sekolah di Indonesia mendapat bantuan televisi untuk percepatan digitalisasi. Ditargetkan bantuan tersebut bisa dimulai dalam 2 bulan ke depan dan rampung pada tahun 2026. Saya ingin ada digitalisasi sekolah-sekolah. Kita akan taruh layar-layar televisi di tiap sekolah kita. Di situ kita bisa memberi pelajaran-pelajaran yang terbaik, dan ini bisa bermanfaat untuk sekolah-sekolah, apalagi di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah terluar, ataupun di daerah-daerah kota dan sebagainya yang mengalami kesulitan mendapat bahan atau mendapat guru yang ahli di bidang-bidang tertentu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa ratus guru terbaik, kita pusatkan di sebuah studio, dan dia akan ngajar ke seluruh sekolah di seluruh Indonesia. Ini membantu sekolah-sekolah, membantu guru-guru di semua sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saudara-saudara, kita akan mulai, saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya berharap dalam 2 bulan sudah mulai sekolah-sekolah pertama menerima layar-layar televisi tersebut. Kita berharap, sasaran saya adalah dalam 1 tahun, pertengahan 2026, semua sekolah. Momen hangat terpantau saat Presiden RI Prabowo Subianto mengunjungi SDN 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat. Prabowo sempat duduk bergabung ikut belajar bersama para siswa yang sedang menggunakan layar televisi berukuran besar. Kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto langsung disambut hangat para siswa SDN Negeri 05 Cimahpar, Bogor Utara, Jawa Barat. Prabowo pun langsung masuk ke ruang kelas untuk meninjau dan menyapa para siswa. Ini kelas berapa? Kelas 6. Selanjutnya Prabowo turut mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan media layar televisi besar.
Selama meninjau proses pembelajaran, Prabowo juga duduk di antara para murid sambil melihat sejumlah siswa dan siswi yang maju untuk menyelesaikan soal. Sebelum meninggalkan kelas, Prabowo sempat memberikan apresiasi kepada guru yang mengajar dan berpesan kepada murid agar rajin belajar. Selepas meninjau kelas, Prabowo memberikan pidatonya dan meluncurkan program hasil terbaik cepat yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025. Sebagai informasi, PHTC yang diluncurkan Presiden RI berisi kebijakan terkait renovasi sekolah, bantuan guru, hingga digitalisasi sekolah. Rentetan teror pembakaran rumah milik warga terjadi di Kampung Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Aksi pembakaran sudah terjadi dalam 4 hari belakangan. Terakhir, insiden tersebut terjadi pada Jumat siang saat warga pulang ibadah sholat Jumat. Total hampir 13 titik rumah warga yang menjadi korban pembakaran. Tak hanya rumah, fasilitas umum juga menjadi sasaran pembakaran. Aksi teror itu akhirnya terungkap. Pelaku pembakaran yang selama ini meresahkan warga ternyata seorang bocah berusia 9 tahun. Pelaku yang merupakan warga sekitar lokasi kejadian diamankan warga saat akan kembali melakukan pembakaran rumah milik warga pada Sabtu pagi. Menurut Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota, aksi pembakaran tersebut dilakukan lantaran terinspirasi film yang ditontonnya. Warga berhasil mengamankan ABH tersebut yang diduga hendak melakukan pembakaran kembali terhadap rumah warga dan bawanya ke Polsek Citamiang. Dari keterangan sementara, ABH tersebut mengakui perbuatannya telah melakukan pembakaran barang dan rumah warga di Jalan Tipar, Gang Amarta 4, Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Pada hari Jumat pagi kemarin, ABH tersebut juga mengakui bahwa dirinya akan melakukan pembakaran kembali terhadap salah satu rumah warga, namun kepergok warga yang ronda. Untuk motif ABH tersebut melakukan pembakaran menggunakan korek api gas karena iseng dan terobsesi oleh tontonan atau film yang ditonton di televisi. Setelah dimusyawarahkan dengan warga, kepolisian dan korban, kasus ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Bocah tersebut sudah dikembalikan kepada orang tuanya dengan pengawasan ketat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat dengan tegas menyebut vasektomi sebagai syarat menerima bansos adalah haram. Menanggapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut masih banyak alternatif kontrasepsi bagi pria selain vasektomi. Namun KB pria akan tetap menjadi syarat bagi penerima bansos. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melemparkan usulan agar vasektomi atau KB pria jadi syarat penerima bantuan sosial masyarakat prasejahtera di wilayahnya. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Vasektomi merupakan metode kontrasepsi KB pria berupa tindakan pengikatan dan pemutusan kedua saluran vas deferens, sperma kanan dan kiri.
Setelah menjalani vasektomi, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma, sehingga tidak akan jadi kehamilan. Vasektomi hampir 100% efektif cegah kehamilan. Di beberapa negara, prosedur ini dianggap sebagai pilihan pengendalian kelahiran yang aman dan efektif untuk pria. Terkait wacana vasektomi sebagai syarat menerima bansos, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat dengan tegas menyebut hal ini haram. Hal ini telah tercantum dalam fatwa MUI sejak tahun 1979. MUI Jabar menyebut vasektomi diperbolehkan dengan 5 syarat, yakni tidak menyalahi syariat, tidak menimbulkan kemandulan permanen, mendapat jaminan rekanalisasi, tidak menimbulkan mudarat, serta tidak dijadikan program kontrasepsi unggulan. Hukum vasektomi itu adalah haram, ya, haram. Kecuali ya dikecualikan terhadap 5 kekecualian, 5 hal ya. Dalam soal KB, kami bukan menolak KB-nya. KB bagi MUI tetap boleh sepanjang dilakukan sesuai dengan tuntunan syariah. Menanggapi fatwa haram ini, Deddy Mulyadi pun menyebut bahwa masih banyak alternatif kontrasepsi lain bagi pria selain vasektomi. Namun KB pria tetap akan menjadi syarat bagi penerima bansos. Oh, tadi saya sudah jawab waktu di Purwakarta gini, kemiskinan itu 1 ya, 1 rumah, 2 jaminan kesehatan, 3 jaminan pendidikan, yang keempat jangan terlalu banyak anak. KB-nya harus berhasil. Anaknya berapa? Anaknya 3, 4. KB-nya harus berhasil. Kemudian kalau tadi kan alternatifnya banyak. Apabila misalnya yang 1 tidak diperbolehkan, laki-laki ber-KB banyak alternatifnya. Pakai pengamannya juga lebih mudah, asal mau. Hingga sekarangnya mau enggak ber-KB-nya. Gitu. Jangan bikin anaknya mau, tanggung jawabnya nggak mau. Deddy Mulyadi juga menegaskan bahwa wacana vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial merupakan inisiatif nasional yang digagas Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji. Untuk jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, kartu nusuk dibagikan saat mereka tiba di hotel. Proses ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jemaah di Arab Saudi. Jemaah diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan kartu tersebut. Kepala Daker Madinah, M. Lutfi Maki, menjelaskan bahwa kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jemaah. Ya, karena ini sebagai pengganti identitas ya atau pengganti visa, karena kartu ini disebut smart card. Jadi ketika nanti jamaah haji memasuki kota Mekah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan rekan Gigih Irfan Wahyudi yang berada di Madinah, Arab Saudi. Halo, selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Arab Saudi. Gigih, bagaimana suasana terkini di Madinah saat ini? Ya, selamat sore waktu Arab Saudi, Diandra dan pemirsa. Suasana terminal fast track di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz kembali ramai pada hari kedua kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Kelompok terbang atau kloter dari embarkasi Jakarta Pondok Gede JKG 5 tiba pada pagi sekitar pukul 9.30 waktu Arab Saudi. Sebelum kloter JKG 5, Bandara Madinah sejak pagi sudah kedatangan 2 kloter, yakni dari embarkasi Solo 4 yang tiba pukul 3.30 dini hari dan JKG 4 yang mendarat pada pukul 4.20 pagi. Rencananya pada hari ini ada 18 kloter yang akan mendarat di Bandara Madinah. Dari data sebelumnya, 1.617 jemaah calon haji lansia yang mendarat di Madinah kemarin diketahui terbanyak dari embarkasi Solo. Dari embarkasi Surabaya maksud kami. Jumlah lansia ini setara 21,83% dari total 7.412 jemaah haji yang datang ke Tanah Suci pada hari pertama. Diandra dan pemirsa, seperti diketahui Kementerian Haji Arab Saudi mewajibkan setiap jamaah untuk memiliki dan mengaktifkan kartu nusuk sebagai identitas resmi selama menunaikan ibadah haji.
Bagi jemaah yang masuk melalui Bandara Madinah, proses pembagian ini dilaksanakan oleh syarikat, yaitu perusahaan penyelenggara layanan jamaah di Arab Saudi. Jemaah diberi waktu 1 kali 24 jam untuk mengaktifkan kartu. Prosesnya mulai dengan memindai kartu, mengalungkan kepada jamaah, lalu memfoto jamaah setengah badan bersama kartu. Kartu nusuk ini merupakan smart card yang berfungsi sebagai pengganti visa dan identitas digital jamaah saat memasuki kota Mekah maupun wilayah Armenia saat puncak haji nanti. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Madinah, Arab Saudi, Kiki. Selamat sore, selamat kembali bertugas.